kepada netizen juga, Pak. Ini saya sudah dapat izin dari Pak Zeni. Ini eksklusif ya, pertama kalinya ini sertifikat investasi batubara kita perlihatkan ke publik ya. Nanti di-share saja ini. Pak Zeni, terima kasih sebelumnya sudah memberikan izin ya kepada saya untuk mempublikasikan sertifikat investasi JBN batubara ya, yang selama ini belum pernah ya kita perlihatkan ke publik begitu. Dan ini juga menjadi bukti juga beberapa investor yang sudah saya wawancara bahwa mereka memang benar-benar pernah investasi ya, karena namanya tercatat di sertifikat ini, Pak. Muslimin kan ya, 36 juta. 36. Kemudian ada Pak Heri Mustafa, itu berada di nomor 36, setorannya jumlah keseluruhannya 150 juta. Kemudian ada Pak Dadan Husaini, itu jumlah setorannya adalah 200 juta. Ya, 200 juta, 245 juta. Itu. Jadi tidak terbantahkan, ini adalah dokumen yang dipegang oleh tergugat 4 BMT Darussalam. Seharusnya ini keluar. Ketika ini keluar, kami juga gampang ngusutnya. Tapi mereka malah menutup-nutupin. Inilah yang menjadi kecurigaan saya gitu. Makanya yang masuk ini ya, yang dokumen yang berada di saya ini adalah 44 miliar 469 juta. Berarti Pak Zeni sendiri juga tercantum di 66 investor di sini, Pak? Saya tercantum di sini, itu saya tercantum di dalam nomor 87. Ya, 87. Ini Zaini Mustafa, kemudian total setorannya 80 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali bersama saya Aji di Jia TV. Saya kembali berkunjung ke kediaman Pak Zeni Mustafa ya, menjelang putusan sidang pada tanggal 6 Juni nanti, Pak ya. Iya. Ini sebenarnya Pak, ada beberapa netizen yang bertanya, Pak. Baik. Ada netizen yang bertanya, perkara investasi JBN batubara ini kan total kerugiannya nominalnya itu puluhan miliar, Pak. Iya. Nah, ini apakah memang tidak terdata dengan baik, terarsip dengan baik, sehingga mengakibatkan para investor ini selama kurun waktu 10 tahun ini, Pak, kesulitan untuk melakukan tuntutan hukum itu, Pak? Ya. Baik, Mas Haji. Jadi begini, Mas Haji. Gini, secara bisnis yang benar, memang sepertinya ini sepertinya disengaja. Jadi artinya begini, kalau diarsipkan dengan baik, misalnya itu dibuat perjanjian dan lain sebagainya, itu kan akan mudah menuntut di kemudian hari. Betul. Tetapi karena ini sudah by design dari awal investasi batu bara yang digalang oleh Yusuf Mansur ini, sehingga mungkin tidak diarsipkan dengan baik. Hanya bukti-bukti itu hanya bukti transfer, kemudian setelah transfer kemudian diminta bukti transfernya, kemudian diberi sertifikat, Mas. Okay. Ini buktinya nih, Mas. Itu sertifikatnya, Pak ya? Iya, jadi ini ada dari beberapa re-enger itu ketika uangnya sudah masuk, hanya diterbitkan sertifikat saja, Mas. Iya. Berarti nama-nama investor ada di sini semua, Pak? Nama-nama investor itu ada di sertifikat ini. Sebagaimana bisnisnya Yusuf Mansur itu kan memang yang berkaitan dengan investasi tabung tanah dan lain, hotel dan lain sebagainya, itu kan hanya dikeluarkan sertifikat. Ini juga sama, Mas. Sertifikat aja. Jadi memang awalnya dari ini. Jadi tidak dibuat perjanjian, misalnya saya meletak investasi di sini, lalu dibuat perjanjian dengan benar secara notarial atau di bawah tangan, setidak-tidaknya di bawah tangan. Itu memang sepertinya itu sengaja dihindari, sehingga hanya diterbitkan. Ini bukan satu sertifikat, Mas Haji. Baik. Ini ada beberapa sertifikat, masing-masing re-enger itu dikeluarkan. Kalau uang sudah masuk di sana, itu dikeluarkanlah sertifikat yang namanya sertifikat investasi ini, Mas Haji. Baik.
sertifikat investasi ini adalah salah satu bukti yang sebagai bukti, betul. Yang sudah Pak Jeni serahkan ke majelis hakim begitu, Pak? Betul. Ini salah satu bukti yang sudah saya serahkan di pengadilan bahwa saya berinvestasi, kemudian dikuatkan dengan saksi. Dari mana dapat alat bukti ini? Saksi mengatakan dapat alat bukti ini dari BMT Darussalam, gitu, baik, Mas. Baik, Pak. Untuk sekaligus meyakinkan publik, Pak, apakah boleh nih, Pak, bukti ini, Pak, setahu saya sertifikat ini belum pernah dipublikasikan ya, Pak, ya? Iya, iya. Apakah boleh, Pak, kita perlihatkan, Pak? Jadi gini, kalau boleh saja dipublikasikan, kan ini terbuka untuk umum dan kita membuka posisinya biar juga umum tahu, karena ini kan sudah menjadi perkara dan yang perkara saya kan sudah hampir putus, Mas. Baik, baik. Jadi ini boleh Mas Haji publikasikan. Karena ini memang sebenarnya seharusnya yang asli setidak-tidaknya fotokopinya yang dilegalisir oleh notaris itu harusnya keluar. Tetapi ini dipegang oleh BMT Darussalam sebagai tergugat 4 itu. Baik, Pak. Karena mungkin BMT Darussalam punya kepentingan kenapa ini ditahan begitu loh. Baik, ini yang membuat juga saya kecewa dengan BMT Darussalam. Seharusnya BMT Darussalam itu menggalang dana. Ketika ini jadi perkara, dialah yang mengurusi, bukan harus mengurusin sendiri gitu. Baik, Pak. Sebentar, Pak. Sertifikat ini adalah sebuah sertifikat salinan atau fotokopi, Pak? Kalau ini fotokopi. Ya, yang didapat oleh Ustadz Nurkolik, yang sering ikut sidang, yang sakit-sakitan itu dari dari saudara Chandra Darmawan yang mengaku saat ini sebagai ketua BMT dan dia yang tanda tangan di dalam surat kuasa itu. Baik. Padahal bukti yang diajukan ketua BMT-nya itu bukan Chandra Darmawan, yang dibuktikan di pengadilan loh ya. Baik, baik. Gitu. Pada persidangan kemarin, Pak, apakah BMT ini juga mengakui bahwa ini adalah salinan atau fotokopi dari sertifikat yang asli, Pak? Jadi BMT, baik itu BMT tergugat 4, baik itu Yusuf Mansur, dalam hal ini tidak membantah. Tidak membantah. Artinya kalau dia tidak membantah di dalam pengadilan itu artinya mengakui, kan begitu. Nah, ini yang menjadi misteri, Pak. Ini di mana sebenarnya letak keberadaan bukti sertifikat yang asli ini, Pak? Bukti sertifikat ini kemarin pada saat persidangan saksi Pak Nurkolik itu ditanya, karena saya tanya dari mana saudara dapat bukti ini, dia mengatakan kan dari BMT. Baik, baik. Karena ini fotokopi, aslinya di mana? Aslinya di BMT, karena ini yang fotokopikan BMT gitu loh. Berarti dan itu diambil keterangannya di bawah sumpah. Ya. Ya, artinya menjadi alat bukti yang sah gitu. Ya. Besar kemungkinan ini ada kesengajaan bahwa bukti sertifikat yang asli ini sengaja disembunyikan, Pak. Pemikiran saya begitu. Baik. Pemikiran saya begitu karena dari awal pun BMT itu jawabannya itu menolak bahwa dia terlibat dalam investasi ini. Baik. Tetapi ketika pas pembuktian dia mengatakan uang saya katanya sudah diambil dengan dokumen yang saya duga 99 dipalsukan itu. Baik. Tanda tangan saya scanan lah. Baik. Iya. Ini sekaligus untuk membuktikan bahwa perkara ini real ya kepada netizen juga, Pak. Ini saya sudah dapat izin dari Pak Zeni. Ini eksklusif ya, pertama kalinya ini di sertifikat investasi batubara kita perlihatkan ke publik ya. Nanti di-share saja ini ya, posisinya biar nanti juga publik tahu bahwa memang ini yang menyerahkan itu para ranger, kemudian yang menerima itu adalah orangnya tergugat 1, PT Adi Partner Perkasa gitu. Nah, kemudian ini yang aslinya karena ini fotokopinya ada materainya, tentu ada materainya juga, Mas. Ini terdiri dari beberapa ranger, boleh saya bacakan. Ya, boleh, Pak. Ini Ranger Khalid Said ya. Terus kemudian Said Khalid itu anggotanya ada 7 orang. Ya. Jumlah totalnya 4.220.000.000. Kemudian ada Ranger ini adalah saudara
Endang Tasripin. Endang Tasripin ini jumlah total investasinya dia hanya sendiri 350 juta. Kemudian ada yang ini rangernya adalah Ahmad Zamroni, itu hanya dia sendiri ini 100 juta. Terus kemudian ada rangernya lagi namanya Imam Mustafa MD. Ini anggotanya ada 3 orang, jumlah total 950 juta. Terus kemudian ini ada rangernya Pak Sutiono Nurhadi. Sutiono Nurhadi anggotanya ada 8. Ini jumlahnya itu 1 miliar 400. 1 miliar 400 juta. Kemudian ada ini rangernya Nur Samsu, anggotanya 2 orang, Nur Samsu sendiri dan anggota satunya Zulkifli, itu 5 miliar 600 juta. 5,6 miliar, Pak. 5,6 miliar. Hanya 2 orang ya, Pak? Hanya 2 orang. Masya Allah ya. Ya, karena Pak Nur Samsu saja itu sudah 4 miliar 200, kemudian Pak Zulkiflinya nyetorkan 1 miliar 400 juta. Jadi jumlah totalnya 5,6 miliar. Kemudian ini rangernya Heri Mustafa. Heri Mustafa ini jumlah total keseluruhannya karena ini kecil-kecil. Ini anggotanya ada 7 orang, jumlah total setorannya 70 juta. Kemudian ada ranger lagi Insinyur Bima Catur Sakti. Itu rangernya Insinyur Bima Catur Sakti. Kemudian anggotanya ada 6 orang, setorannya 2 miliar 800 juta, 2,8 miliar. Kemudian ada lagi ini rangernya Bapak Yahu, anggotanya ada 14 orang. Kemudian total keseluruhan yang disetor 5 miliar 135 juta. Kemudian ada lagi rangernya ini Insinyur Sahrul Anwar. Ini orangnya sudah meninggal, Mas. Ini anggotanya ada 15 orang. Total yang disetor 2 miliar 800 juta. Kemudian ini Pak Nurkolik menyetorkan sendiri, ini jumlah total setorannya 500 juta. Pak Ustadz Nurkolik ya? Ya. Kemudian yang rangernya itu BMT, itu jumlah anggotanya sampai dengan 89. 89. Ya, 89 anggota. Jumlah total keseluruhannya 16 miliar 924 juta. Kemudian ada rangernya juga namanya Nurmansah. Nurmansah ini total anggotanya ada 32 orang. Totalnya 1 miliar 125 juta. Begitu. Jadi total keseluruhan di sini itu total keseluruhannya yang masuk ini ya, yang dokumen yang berada di saya ini adalah 44 miliar 469 juta. Begitu. Ini. Jadi ini terdiri dari beberapa ranger, Mas. Nanti kalau di ini merupakan satu kesatuan tapi rangernya sendiri-sendiri. Jadi totalnya itu tadi kurang lebih orangnya 250 orang. Cuman kalau mau dikembangkan lagi karena ini kan ada yang patungan-patungan, misalnya hanya ada 5 juta, kemudian 5 juta dikumpulkan jadi 50 juta di atas nambahkan 1 orang begitu, Mas. Baik. Berarti Pak Zaini sendiri juga tercantum di 66 investor di sini, Pak ya? Saya tercantum di sini itu saya tercantum di dalam nomor 87. 87, Pak. Ya. 87. Ini Zaini Mustafa, kemudian total setorannya 80 juta. 80 juta. Kemudian yang sering ikut sidang juga Pak Lugu Agung juga tercatat. Ini jumlah setorannya ada 50.
50 juta. Pak Muslimin ada Pak Rebut yang sudah saya wawancara itu Pak? Iya, ada juga ini Pak Muslimin kan, ya. 36 juta. 36. Ya. Kemudian ada Pak Heri Mustafa itu berada di nomor 36, setorannya jumlah keseluruhannya 150 juta. 150 juta. Kemudian ada Pak Dadan Husaini itu jumlah setorannya adalah 200 juta. Ya, 200 juta, 245 juta. Ya. Itu. Jadi tidak terbantahkan ini adalah dokumen yang dipegang oleh tergugat 4 BMT Darussalam. Baik. Seharusnya ini keluar. Ya. Ketika ini keluar kami juga gampang ngusutnya. Tapi mereka malah menutup-nutupin. Inilah yang menjadi kecurigaan saya gitu. Jadi, dan saya dan teman-teman yang lain. Memang diduga ini ada faktor kesengajaan untuk sesama para penyelenggara ini saling melindungi betul ya? Ada. Jadi orang-orang yang kompeten itu justru sebenarnya melindungi, justru makan pagar gitu, makan tanaman gitu. Baik. Sebenarnya kan saya ini hanya jamaah biasa Mas Haji. Ya, baik. Saya tidak mengikuti bagaimana proses ini dibuat legalnya dan lain sebagainya gitu loh. Baik. Saya percayakan juga sama tergugat 4 BMT, tapi tergugat 4 BMT diam saja sampai 12 tahun kan begitu. Baik, ini perlu diketahui juga bahwa Arranger ini adalah investor yang sekaligus sebagai yang ada bawahannya tapi mengajak investor yang lain gitu ya. Iya. Dan itu pun ada keuntungannya Pak ya, seperti skema MLM ya Pak ya. Iya. Baik. Ya seperti Yusuf Mansur kan kalau buat biar dia tidak mudah dijerat, lalu dia bikin ini Yusuf Mansur, nanti bikin kaki tangannya, bikin anaknya, kemudian bikin cucunya, kemudian bikin buyutnya dan seterusnya. Jadi orang agak sulit. Dan akhirnya pun terjadi perpecahan antara Arranger dan kemudian orang-orang yang diajak ini Pak ya. Betul ya. Ya. Dan sengaja itu, disengaja. Itu. Di sini juga ada nama Pak Ahmad juga ya, sebesar 5 juta yang dulu ketika saya wawancara mengaku bahwa Pak Ahmad ini sudah curiga ya dengan adanya presentasi dari Yusuf Mansur ya, karena bagaimana mungkin sebuah presentasi bisnis itu diselenggarakan di dalam masjid begitu ya. Kemudian ada Pak Wahyu Dewanto yang sakit stroke itu Pak ya? Iya betul, Pak Wahyu itu yang sakit itu. Ya, ini ada di sana setorannya 100 juta itu. 100 juta ya. Ya, teman-teman ini nanti akan saya foto, saya publikasikan boleh Pak ya? Boleh, silakan. Tidak berpengaruh pada putusan sidang nanti ya Pak? Oh enggak pengaruh. Atau mungkin ada resiko hukum nanti yang saya terima nanti? Ini biar saja masyarakat juga tahu bahwa Yusuf Mansur itu kan di dalam catatan saya dalam Dago Channel, kemudian di dalam TV One mengatakan bahwa mereka tidak tahu menahu kan begitu. Right. Padahal ratusan mata yang melihat dia presentasi, yang melihat dia mengatakan aneh nggak mau kaya sendiri, aneh mau kayanya bareng-bareng kan begitu. Ya seharusnya bertanggung jawab lah sebagai muslim yang baik gitu loh. Iya. Karena memang ada sebuah pertemuan yang menyatakan bahwa Yusuf Mansur ini akan berjanji mengembalikan semua dana investasi. Kalau perkara hukum ini kan tidak bisa dipotong sepotong-potong. Saya nggak pernah terima duitnya, yang suruh terima BMT kok. Iya kan? Artinya dari mulai siapa yang bawa, kemudian siapa yang bawa, kemudian siapa yang mengajak ke Kalimantan, kemudian siapa yang mengeluarkan proposal, kemudian siapa yang buat perjanjian, yang menerima uangnya kan terlibat, harus ditarik sebagai pihak semua begitu. Baik Pak Zani. Pak Zani terima kasih sebelumnya sudah memberikan izin ya kepada saya untuk mempublikasikan sertifikat investasi JBN Batubara ya, yang selama ini belum pernah ya kita perlihatkan ke publik begitu. Dan ini juga menjadi bukti juga beberapa investor yang sudah saya wawancara bahwa mereka memang benar-benar pernah berinvestasi ya, karena namanya tercatat di sertifikat ini Pak. Oke, Pak Zaini sudah siap Pak menerima putusan 6 Juni nanti Pak? Ya siap. Artinya ya begini, kita yang namanya berperkara ini siap menang, siap kalah. Kalau kan ada mekanismenya juga bagaimana kalau kita tidak menerima putusan itu kita banding dan lain sebagainya. Dan ini kan yang berkaitan dengan investasi ini kan juga banyak yang ngantri di belakang saya Mas.
Jadi punya saya selesai, nanti yang lain maju begitu. Jadi kemungkinan ada investor lain yang akan udah ngantri mereka dengan bukti-bukti yang lebih lengkap ya. Iya, dan akan memberikan kuasa ke saya. Salah satunya adalah Pak Arif yang saat ini istrinya Pak Arif, Pak Arif istrinya sudah berharap sekali agar segera gugatan ini didaftarkan begitu. Ya, mungkin tetapi saat ini Pak Zaini kita tunggu dulu. Ya, fokus dulu ke perkara Pak Zaini dulu ya. Perkara saya. Nanti jikalau nanti sudah ada putusan yang mengikat begitu, ingkrah gitu ya. Nanti Pak Zaini akan melakukan gugatan sebagai kuasa hukum dari Pak Arif. Baik, terima kasih Pak Zaini. Ada satu yang mau saya tambahkan, Mas Haji. Silakan, Pak. Jadi di dalam jawabannya BMT Darussalam sebagai tergugat 4 itu justru mereka sebenarnya ingin membalikan fakta. Membalikan fakta itu begini, bahwa mereka mengatakan tidak tahu menau, terus kemudian justru yang diajak ke Kalimantan itu saya penggugat. Nah, sekarang ini mumpung ini dibuat video, ini dibuat konten, ditonton seluruh orang Indonesia. Saya minta kepada BMT untuk membuktikan baik itu secara foto ya, foto aja. Kamu bisa buktikan foto saya ikut ke Kalimantan, saya cium pantatmu. Aduh, Pak Zaini. Benar. Kemarin cium kaki mereka. Karena memang saya tidak berangkat ke sana. Jadi kalau dia bisa membuktikan ada foto saya ikut kunjungan ke Kalimantan, beberapa kali itu saya cium pantatmu. Karena memang benar apa yang disampaikan oleh Pak Zaini begitu Pak ya? Iya. Tidak ada kebohongan di situ. Itu Mas. Jadi saya tidak berbohong. Kalau saya itu ikut terlibat dari awalnya, mungkin tidak begini. Jadi kalau dia bisa buktikan, menunjukkan ada foto saya kunjungan ke Kalimantan itu, dan demi Allah saya tidak pernah ikut kunjungan Kalimantan. Kalau dia bisa menunjukkan ada foto ke sana, nggak editan loh ya, itu bisa kita pertanggungjawabkan. Saya cium pantatmu, itu. Nah, saya kan bisa membuktikan di dalam persidangan kemarin bahwa pengurus-pengurus daripada BMT Darussalam itu ikut ke sana. Justru ada pembinanya, justru ada karyawannya, itu ikut ke sana. Dan itu pun diiyakan, oh ini orang BMT, oleh saksi-saksi yang saya hadirkan. Gitu. Dan kemarin Pak Zaini juga menyampaikan bahwa berani bersumpah begitu ya terkait adanya pihak BMT yang menyampaikan sebuah bukti adanya penarikan dana dari Pak Zaini Mustafa ya, pemilik bukuan itu. Ya, itu yang nanti akan saya pidanakan. Ente tunggu-tunggu, ente gue pidanain. Ente ngaku-ngaku ente punya jabatan sebagai komisaris sama sekjen, gua perkarain lo. Baik, teman-teman, itu tadi ya perbincangan dengan Pak Zaini Mustafa. Alhamdulillah ya Pak Zaini bersedia memberikan izin kepada saya untuk mempublikasikan sertifikat investasi batubara ya, ini eksklusif pertama kali ya, karena selama ini belum pernah kita perlihatkan ya. Sebelumnya kita sudah membedah proposal investasi Jibin batubara. Yang sayangnya di sini itu hanya tercatat nominal-nominal investor, tetapi tidak ada akad investasi yang jelas begitu ya, terkait memang bagaimana konsekuensinya nanti jika mereka misalkan terjadi kerugian, terjadi apapun nanti, yang itu tidak ada. Tidak, yang ada itu janjinya untung, nggak pernah dijanjikan kerugian. Itu konsepnya Yusuf Mansur kan untung-untung, Pak. Nggak ada ruginya, itu nggak ada. Ya, jadi diberikan. Dan itu pun ketika sebenarnya uang investor ini dikelola dengan benar, ada tambang batu baranya, ada izin pertambangannya dan lain sebagainya. Katakanlah itu rugi, tapi dengan perhitungan yang benar dia mengatakan, dan kami juga bisa cross check ruginya di mana. Jamaah ini mungkin mau juga menerima, tapi ini kan money game. Jadi tambang batu baranya tidak ada, kemudian diaku tempat orang lain, dan kemudian tidak ada laporan pertanggungjawaban baik daripada PT Adi Partner Perkasa, kemudian direkturnya, kemudian komisarisnya Yusuf Mansur juga nggak ngomong, ya kan? BMT juga nggak ngomong, jadi patut dong bercuriga. Dari mana uangnya diputer atau enggak, uangnya dikemanain, patut curiga gitu loh, Mas. Jadi di awal-awal investasi ini diperlihatkan ya, mungkin sebuah tumpukan uang
dibungkus dengan karton kresek, kemudian jejer mobil ya. Ini seperti kalau dalam MLM itu flexing gitu Pak ya. Ketika para investor sudah terkumpul banyak ya, terkumpul nominal uang investasi yang besar, tiba-tiba investasi ini macet, berhenti, dan tidak ada laporan yang diberikan ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak Zaini Mustafa. Itu tadi teman-teman perbincangan saya dengan Pak Zaini ya, itu tadi. Nanti kita berikan foto-foto sertifikat investasi batubara. Ya, silakan nanti dipoto Mas. Masyarakat bisa nilai Pak. Ya. Terlepas apapun putusan majelis hakim nanti Pak ya. Baik. Ya. Dan tentunya kita berharap dan berdoa juga bahwa majelis hakim ya benar-benar memberikan putusan yang seadil-adilnya. Kemudian memenuhi tuntutan apa yang menjadi gugatan Pak Zaini Mustafa. Baik, terima kasih Pak Zaini. Baik. Terima kasih teman-teman, itu tadi saya ucapkan dari Kota Wisata Cibubur, saya dan Pak Zaini Mustafa mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.